selamat datang di podcast Ideas 2021 episode pertama. Sebelumnya kenalin aku Doni sebagai host di podcast kali ini. Nah, kali ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang bisa dibilang seorang entrepreneur muda tentang pengalamannya dalam merealisasikan atau mewujudin bisnis plan lomba jadi bisnis beneran. Nah, sekarang kita udah bersama Mas Muhammad Rofi Ridwanda. Halo Mas Rofi. Halo Doni. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Walaupun ya kayak gini ya, di rumah aja, cuma ya insya Allah sehat dan aman. Mantap. Oh ya, Mas Rofi ini adalah seorang mantan mahasiswa Fakultas Filsafat UGM angkatan 2016 yang baru aja wisuda ya Mas, bener ya Mas? Iya, betul. Dari filsafat. Harusnya ada S-Fil di namanya nanti ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Oke, nah FYI aja, Mas Rofi ini selain seorang entrepreneur muda juga bisa dibilang dulunya seorang mahasiswa bagus banget ya, karena selain bener bisnis, Mas Rofi ini juga aku lihat di IG-nya multi talenta banget nih, bisa gambar, desain, bisa musik, bisa konten, bisa nulis, bahkan sempat bikin podcast juga. Itu bahkan sering menang lomba juga, jadinya emang keren banget lah pokoknya Mas Rofi ini. Sebelum ngobrol lebih jauh, mungkin Mas Rofi bisa sedikit mengenalin latar belakangnya Mas Rofi dulu nih, mungkin dari bisnisnya apa aja sama kesibukannya sekarang ngapain aja gitu Mas. Oke teman-teman semua, perkenalkan nama aku Fakultas Filsafat walaupun baru lulus ya. Dan konsentrasiku emang etika bisnis, walaupun sebenarnya itu lebih ke konseptual, karena sebenarnya aku malah belajar bisnis itu emang dari podcast kayak gini nih gitu. Nah, aku emang berbisnis di crafting, namanya Bakul Kuiling dan di seni. Itu tuh semacam kado untuk teman-teman yang mau wisuda atau untuk ngasih ke yang mau nikahan dan sebagainya gitu. Udah mungkin gitu sih ya. Ada lagi? Mungkin cukup sih Mas. Iya. Terus aku pengen nanya sih Mas. Ya. Mas Rofi ini kan sebagai kuliahnya di filsafat nih, mahasiswa filsafat. Ya. Nah, tapi kenapa sih kok akhirnya memutuskan untuk turun ke berbisnis gitu? Dan awal mula muncul ide bisnis, kenapa pengen bikin kuiling sama desain itu tuh kenapa Mas? Maksudnya nge-trigger gitu apa? Oke, aku mulai dari awal ya. Jadi ceritanya ini sebelum masuk UGM malahan ya. Jadi dulu tuh ngebet banget pengen masuk ke kampus sebelah gitu, yang ada hewannya gitu kan. Dulu ngambilnya emang pas S tuh jurusannya sekolah bisnis manajemen gitu. Emang aku pengen di situ gitu. Nah, dilalah kebetulan itu masuknya ke filsafat UGM gitu. Dan singkat cerita ya udah kan udah di sini gitu. Dan nggak mungkin kalau misalnya saya nyerah gitu, maksudnya udah di sini terus nyerah gitu aja, nggak. Karena emang aku pertama suka filsafat gitu, terus dan emang dari SMA itu udah mulai bisnis gitu, bahkan dari SD sebenarnya itu dulu jualan cupang gitu. Terus ketika SMP emang dulu dapat beasiswa di sekolah internasional, itu emang benar-benar nggak boleh ngapa-ngapain gitu, nggak bisa bisnis. Terus ketika SMA aku pindah ke SMA negeri. Nah di SMA negeri itu aku mulai sadar bahwa aku tuh emang bukan dari orang yang berada gitu, maksudnya aku berkecukupan lah ya, maksudnya nggak anu amat gitu. Nah cuma emang untuk beberapa hal aku emang agak kesulitan gitu, misalnya kalau mau beli something gitu itu aku nggak bisa. Nah dari situ aku mulai belajar desain tadinya Doni. Jadi aku itu jualan stiker tadinya gitu, terus ya mulai ngajarin musik juga di beberapa kelas gitu, sampai akhirnya aku pingin kuliah di bisnis manajemen tadi gitu. Nah terus singkat cerita masuknya malah ke filsafat. Nah tapi beruntungnya aku punya kakak tingkat emang dari jurusan teknologi pertanian kalau nggak salah ya, itu emang udah masuk program mahasiswa wirausaha atau yang disebut sebagai PMW gitu. Nah dari situ aku mulai mau dan merealisasikan mimpi aku untuk emang jadi wirausaha gitu. Walaupun sebelumnya aku ikut-ikutan beberapa lomba seperti misalnya PKM kayak gitu. Nah terus awal mula ide bisnis di seni atau Bakul Kuiling gimana? Nah itu tuh singkat cerita tadinya itu pengen jualan
terarium atau seni menanam pohon di dalam menanam lumut di dalam botol gitu tadinya gitu sama partner saya. Nah tapi ketika udah beli bahan baku gitu aku baru sadar kalau waduh ini kalau nanti dikirim ke luar pulau atau luar daerah ngegocang-gocang gitu loh, jadinya malah jadi tanah semua gitu kan. Nah itu kayak waduh gimana ya. Nah habis itu singkat cerita ketemu di explore Instagram itu ada yang namanya Momo Quilling dari Brazil. Nah itu tuh ketika dilihat loh ini apa ini gitu kan, seninya bagus banget gitu. Nah sebelum jauh melangkah ke situ ya, jadi emang basicku itu suka seni dan emang aku fokusnya di desain grafis dari SMA gitu. Suka ngasilin beberapa penghasilan emang dari desain gitu, kayak misalnya jual-jual kaos dan sebagainya gitu kan, ikutan tender kaos angkatan gitu. Nah partnerku ini emang suka craft banget tapi nggak bisa digital gitu. Jadi ketika ketemu sama seni itu aku suruh partnerku ini ngebuat dan aku itu ngeriset, jadi ini di Indonesia ada nggak gitu. Nah tadinya itu awalnya, jadi emang gara-gara hobi suka seni, sama-sama suka seni dan emang beda aliran gitu ya. Aku suka ke digital dan partnerku itu suka ke craft banget, jadinya kita nyatuin gitu. Nah awal mulanya emang kayak gitu. Terus ketika udah bisa jadi, itu emang dulu itu jelek banget ya. Bahkan dulu itu modelnya cuma 15.000 Doni. Jadi 15.000 itu bukan untuk buat produk, tapi untuk ngebayar iklan pet promote di Instagram tadinya gitu. Iya. Gitu. Dari nge-pet promote itu modal 15.000 itu ternyata ada gitu. Nah kelebihannya bisnis craft itu adalah PO biasanya kan. Nah dari PO itu artinya kita bisa ngumpulin uang dulu tanpa beli dulu gitu. Jadi uangnya udah kekumpul tapi barangnya belum ada gitu. Jadi artinya kita udah menang di awal gitu kan. Nah itu waktu itu aku ingat banget tanggal 17 Agustus 2017 itu orderan pertama. Jadi dari pet promote itu ya, cuma contoh yang jelek itu nanti teman-teman bisa ngelihat di Instagramnya ya @bagulquilling. Nah itu paling bawah banget. Nah itu awal banget itu, foto masih pakai HP gitu. Nah itu ada yang mesen, kalau nggak salah ada 3 apa 5 gitu, dan itu gede banget ya. Maksudnya dengan modal 15.000 dulu harganya itu sekitar 120-an apa 130-an tuh. Nah itu udah hampir setengah juta itu untuk modal doang gitu. Nah dari situ baru mulai ikut-ikutan lomba gitu ceritanya Doni singkatnya. Oke. Mungkin kalau dari awalnya mulai ikut lomba itu gimana Mas ceritanya? Maksudnya apakah bisnisnya mulai dulu baru ikut lomba atau ikut lomba dulu baru akhirnya bisnisnya dijadiin bisnis beneran gitu? Oke Doni, jadi gini biar teman-teman yang dengerin ini lebih paham ya. Jadi aku cerita dulu mundur agak ke belakang. Jadi ketika kuliah itu aku tahu kalau lomba bisnis yang bergengsi itu salah satunya adalah PKMK ya kan, PKM kewirausahaan. Nah dulu aku masih maba, itu inget banget aku itu ngumpulin 2 proposal. Kalau nggak salah namanya satu Sinau, nama judul PKM ya, satunya Sinau, satunya itu Engkong Cendekia. Yang Sinau itu intinya kayak boneka mainan yang bisa edukasi gitu lah, intinya kayak gitulah ya. Yang satunya itu getuk dikasih apalah gitu. Nah dulu itu awal mulanya itu pengen ikutan sama teman-teman gitu, karena aku dulu gabung di UKM Gama Cendekia, jadi kayak UKM penelitian gitu Doni. Nah terus singkat cerita, karena kita semua itu belum punya basic ya, dan semua yang ada di situ itu bukan dari jurusan manajemen ataupun FEB gitu ya kan. Nah jadi kayak yang penting jadi gitu. Nah terus dulu itu aku ngerasa sama teman-teman kayak wah ini pasti masuk ini karena idenya bagus gitu. Jadi karena idenya bagus gitu, bukan karena ini sebenarnya marketnya ada apa enggak atau sebagainya gitu kan. Karena aku ngerasa aku tuh nggak pernah kepikiran, jadi idenya itu kayaknya bagus. Nah jadi kayak ngumpulin aja pede-pede. Ternyata nggak ada yang diterima Don. Jadi kayak waduh itu kayak aku ngerasa masa aku nggak diterima gitu. Sedangkan kita itu kayak menurutku ya teman-teman itu hebat-hebat semua gitu, yang kayak basicnya itu dulu SMA itu ketua OSIS lah apalah ikut lomba apalah gitu kayak. Jadi di situ kayak agak ngedrop gitu kayak kok aku di UGM kayak gini gitu ya kan. Nah habis itu salah satu temanku di grup PKM itu yang gagal itu ya kan, dia itu jadi di salah satu fakultas untuk ngadain lomba bisnis plan. Nah itu pertama kalinya aku ikutan ceritanya ya kan, ikutan yang
yang final itu ada 10 kontestan ya, 10 grup. Yang daftar itu kalau nggak salah cuma 9 apa ya, aku lupa lah. Jadi intinya aku udah masuk semifinal itu, maksudnya kayak 10 besar itu. 10 besar. Ya, kayak oke lah kita bisa gitu. Itu yang kalau nggak salah bawain yang engkong, yang makanan gitu. Itu boleh stand dikit ya. Jadi ini produk ini jadi getuk tapi dalamnya itu ada madu sama ada keong. Pokoknya kayak inovatif banget gitu lah ya dulu dia. Gitu. Nah, ya gitu. Terus ketika dipresentasiin ya, ternyata kalau nggak salah ingat aku ternyata kita itu belum ngeriset. Jadi itu kita belum ngeriset. Kayaknya di keong itu ada kandungan apa yang itu kayak bertentangan dengan komponen lainnya gitu loh, makanan lainnya gitu. Oh iya. Terus yang paling parahnya ini adalah kita tuh nggak bawa prototipe-nya. Nah ini penting banget ya, nggak bawa prototipe-nya. Itu kayak yang lain itu jadi yang aku masih ingat banget ya, dan di momen itu aku belajar banget. Jadi ketika kita lomba itu kita harus siap gitu, bukan cuma kayak aku dari UGM terus aku gitu. Nah ternyata yang ikutan lomba itu benar-benar kayak ada spanduknya, ada bannernya, terus pakai pakaian segala macam, ada seragamnya gitu. Terus yang paling penting ada prototipenya gitu, kalau emang bisnisnya belum jalan gitu. Nah dari situ aku belajar banget, dan itu tuh kayak kayak konyol banget gitu. Maksudnya kayak ya Allah, aku lawan yang maksudnya kayak ada IPB dan sebagainya, dan kita tuh kebetulan di situ tuh cuma satu-satunya yang dari UGM dan itu kayak waduh, kita nih malu-maluin gitu. Nah dari situ aku belajar gitu. Nah terus di tahun berikutnya kalau nggak salah kita itu bukan di tahun berikutnya, masih di tahun yang sama, itu yang pertama kali ikut program yang namanya PMW, program mahasiswa wirausaha. Itu hampir di setiap kampus ada sebenarnya dulu. Cuma sekarang itu didanain sama tiap-tiap kampus. Kalau dulu itu sama sama Kementerian Ristekdikti. Tapi kalau sekarang tiap kampus yang danain gitu. Jadi nggak semua kampus ada. Kebetulan itu kalau di UGM itu ada, masih zaman itu masih ada gitu. Nah itu waktu 2016 jadinya ngaju pendana program mahasiswa usaha itu plan. Jadi kita ngaju nanti kalau diterima kita masuk tahap interview, habis itu nanti baru proses lanjut. Nah di 2016 itu aku daftarin 3 proposal. Yang pertama usaha budidaya semut yang gede, semut rang, ada telur tuh. Yang kedua sama daftarin usaha yang sinau atau yang makanan tadi, sama satu lagi sama temanku, dan 3 itu gagal semua ya kan. Nah dari situ aku baru sadar kalau ternyata harus mulai dulu ikutan itu, karena aku ngerasa kalau misalnya aku memulai nanti aku dari situ belajar gitu ya, buat bisnis, terus bisnisnya langsung gede gitu. Karena dulu aku ngerasa itu kuncinya. Ternyata dengan kit dulu itu kelihatan tuh bisnis plan itu yang. Nah di tahun berikut kan tadi aku udah cerita dia, misalnya aku mulai itu 2017 tuh setelah memulai usaha ikutan lomba-lomba begitu ini ceritanya. Berarti emang mulainya dari usahanya mulai dulu beberapa bulan, terus baru diikutin lomba gitu ya Mas? Iya. Dan lombanya fungsinya lebih ke pendanaan gitu ya Mas? Tadinya gitu, karena rasa yang penting itu mulai dulu, jadi tahu loh, maksudnya ini visi misinya ini bener apa enggak, terus SWOT analisisnya bener apa enggak gitu kan, terus nanti latar belakangnya ini bener nggak sih, butuh apa enggak gitu, sampai ke kesimpulan gitu. Nah ketika kita udah ngerasain, misalnya minimal sebulan aja lah ya, udah ngerasain sampai terjadi pembelian, nah mungkin akan terasa lebih gampang buat bisnis plan daripada nggak sama sekali gitu. Kalau di aku begitu Don. Oh ya, buat teman-teman nanti kalau pengen tahu lebih dalam tentang lomba-lomba yang diikutin Mas Rofi, mungkin bisa cek ke IG-nya Mas Rofi ya Mas. Iya. Aku lihat udah lumayan lengkap cerita-cerita dari Mas Rofi di sana tentang lomba-lombanya, kalau mungkin teman-teman pengen ikut juga gitu. Iya ya betul, karena aku ngerasa kan aku emang basicnya bukan dari FEB ya Don ya, dan aku emang kayak mungkin bisnisku itu kayak learning by doing gitu, dan aku pingin teman-temanku itu tahu ceritaku biar ini loh, nggak semua
anak yang bukan dari FEB itu nggak bisa gitu. Ini buktinya aku bisa gitu. Yang penting mau dan maksudnya kita harus mulai dulu gitu sih Don. Mantap. Nah terus untuk dari Mas Rofi sendiri, titik mulanya kan sempat ikut lomba nih dan menang. Nah mungkin alasannya Mas Rofi akhirnya mantap untuk oke ini Wheeling sama desain ini bisa lanjut nih, bisa jadi gede, bisa jadi bisnis yang benar-benar bisnis, itu apa Mas alasannya Mas? Oke, jadi buat teman-teman pendengar yang belum tahu, jadi sampai detik ini aku masih fokus di usahaku yang crafting ini ya, di seni dan bakul Wheeling gitu. Nah jadi kenapa aku yakin dan maksudnya masih bertahan, itu karena emang potensinya gede dan nggak kelihatan gitu. Dan secara pribadi ya aku ngerasa biasanya orang-orang yang emang main dalam dunia craft itu adalah teman-teman yang suka main crafting gitu, bukan yang mau belajar bisnis gitu. Maksudnya yang bukan basicnya kayak bisnis gitu. Artinya di situ sebenarnya marketnya benar-benar ada, cuma yang main di situ adalah yang pemain-pemain yang suka craft, bukan yang maksudnya mendalami bisnis. Dan kebetulan aku dan partnerku itu emang saling melengkapi gitu. Partner aku itu emang bener-bener katam lah intinya di dalam dunia craft, dan aku itu yang emang bisa benerin SOP-nya. Jadi ketika misalnya dia buat craft seperti ini, terus aku lihat, oh ternyata ini sebenarnya bisa di SOP ini, masalah warna, biar gimana ciri khasnya itu ada gitu. Terus oh ternyata itu dalam gulungan kertas kan, seni paper quilling itu adalah seni menggulung kertas. Oh ternyata sebenarnya ini bisa di SOP-in pakai alat, aku buat alatnya gitu. Dan sebenarnya intinya di situ gitu. Walaupun sebenarnya titik mula kita bisa terus growth adalah di marketingnya sebenarnya. Kalau emang ini berbicara bukan business plan ya, tapi emang kayak itu titiknya itu adalah kita bisa ningkatin salesnya dari marketing gitu. Tapi ya aku yakin emang bisnis craft itu gede banget, karena emang aku mungkin peningkatannya tuh bisa hampir berapa ya, mungkin hampir 10 kali sampai 12 kali lipat gitu dari yang dulu banget gitu secara revenue sama secara growth gitu nih. Berarti emang masih bisnis craft ini masih apa ya, potensinya emang gede banget ya Mas ternyata. Iya, dan aku rasa emang dia itu trennya flat ya, maksudnya craft atau kado itu selalu dibutuhkan. Cuma nanti tinggal pengembangannya itu ganti-ganti. Kayak misalnya usaha minuman itu selalu ada, cuma nanti kan kayak misalnya ganti dari yang tadinya Thai tea jadi boba, terus berlanjut gitu. Nah, kado juga itu sama. Selanjutnya nih Mas, kalau dulu ketika Mas Rofi merealisasikan bisnisnya ini, step-stepnya gimana sih Mas, dari awal banget sampai sekarang itu, mungkin kalau boleh diceritain secara singkat aja itu gimana Mas step-stepnya? Oke, jadi kalau mungkin nanti teman-teman ini yang mau ikut lomba di Ideas ini mau direalisasiin juga ya. Jadi pertama menurutku adalah kita mulai dulu, artinya di dalam memulai itu berarti ada kemauan. Dan kalau emang kita mau mulai, itu kan dulu aku ingat banget ya ketika SMA itu ada 2 buku yang aku baca. Yang pertama buku Jaya Setiabudi, yang kedua itu bukunya aku lupa siapa gitu. Nah jadi yang satu buku tuh jelasin bahwa kita tuh harus mulai dulu gitu. Yang kedua ingat sebelum mulai kita harus mikir dulu gitu, yang artinya ini sebenarnya business plan gitu. Atau mungkin teman-teman tuh kalau misalnya business plan tuh belum terlalu ngelotok gitu, sebenarnya ada yang namanya BMC ya, business model canvas ya. Nah itu tuh emang penting banget gitu. Nah ketika udah mulai buat blueprintnya, baik itu misalnya business plan atau BMC, itu nanti baru mulai dulu. Nah ketika mulai kita belajar, kita inovasi, kita mulai aksi, habis itu nanti ada evaluasi ya, gitu-gitu terus. Sebenarnya konsepnya gitu-gitu terus gitu. Dan emang kalau emang teman-teman mau fokus jadi pembisnis, kuncinya satu itu mau belajar gitu. Itu doang sih Don sebenarnya Don. Kalau sekarang bisnisnya udah berapa orang Mas? Maksudnya kalau dulu tuh berapa orang sih Mas yang mulai? 2 orang kalau nggak salah ini? Iya, 2 orang partnerku. Jadi dulu itu emang benar-benar 2 orang. Terus habis itu kita mulai itu di kosan masing-masing ya. Jadi aku ngirim kertas yang udah dibuat ke sana gitu, kertas yang kupotong-potong gitu.
Habis itu mulai kita punya rumah produksi kecil dulu, nyewa pavilion gitu. Terus kita punya beberapa part-timer dari mahasiswa, itu CS ada beberapa. Terus habis itu ada satu juga yang kita pekerjakan dari lulusan SMK gitu untuk membuat wheelingnya. Habis itu sekarang udah pindah kantor yang lebih besar, itu kita jumlahnya ada 6 orang dan 4 orang kita hire profesional untuk jadi tim atau karyawan kita gitu. Dan udah lumayan growth banget ya dari awal sendiri sampai sekarang, dan masih dihandle semua sendiri ya Mas? Maksudnya semua masih Mas Rofi masih turun langsung gitu ya? Iya, jadi sebenarnya secara operasional saya udah nggak ngurusin di produksi ya. Cuma emang kalau untuk desain di Instagram itu masih saya yang megang untuk beberapa feed atau snapgram, karena ini kan berurusan tentang rasa ya. Kalau misalnya dalam dunia desain tuh ya. Jadi sebenarnya secara SOP itu ada, cuma masalah tes itu biasanya kayak ada hal yang harus aku dulu terjun langsung gitu. Jadi ada beberapa feed yang emang aku yang nanganin gitu. Walaupun selebihnya sih sebenarnya secara operasional tuh partnerku udah tinggal ngawasin, sama dalam karyawanku itu udah ada kayak kepala produksinya, udah ada kepala penanggung jawabnya di bidang apa. Jadi maksudnya secara operasional udah alhamdulillah udah bisa agak lepas gitu. Gitu sih ya. Ya Doni. Kalau dari bisnisnya Mas Rofi sendiri, desain di Sono Wheeling ini di masa pandemi ini kondisinya gimana sih? Maksudnya apakah menurun seperti mayoritas yang lain atau justru meningkat gitu Mas? Oke, ini belak-belakan aja ya. Ini jadi selama pandemi itu di bulan Maret itu tutup Don. Jadi tutup dari bulan Maret sampai bulan Juni. Kenapa tutup? Itu sebenarnya bukan gara-gara sepi, tapi pertama gara-gara ya crowded banget kan. Dan waktu itu kayak benar-benar kayak ngeri banget gitu. Bahkan di Jogja itu jalan tuh sepi banget gitu kan. Nah dulu tuh aku agak takut, gara-gara takutnya karyawanku itu kenapa-kenapa, karena dulu itu karyawanku masih satu di bulan Maret itu, dan karyawanku itu tulang punggung keluarga, jadi aku takut kenapa-kenapa sama dia gitu, ya kan. Nah jadi mending kamu ini digaji, terus ini libur dulu, pokoknya kita sampai agak tenang, habis itu kita mulai lagi gitu. Dan kebetulan emang dulu partnerku juga pulang kampung, jadi aku dulu yang di sini gitu. Nah gara-gara pandemi itu sebenarnya aku jadinya lulus gitu. Oke, nah habis itu kita mulai bulan Juli, dan nggak disangka-sangka ya, omsetnya itu bisa meningkat 3 kali lipat sampai detik ini. Jadi itu tuh kayak nggak disangka gitu. Yang tadinya sekian tuh bisa sampai benar-benar 3 kali lipat gitu. Sampai detik ini tuh alhamdulillah itu udah naik kelas 3 gitu, ibaratnya kayak gitu. Sampai detik ini gitu, alhamdulillah gitu. Makanya sekarang alhamdulillah udah punya tim-tim hebat yang emang kita rekrut gara-gara kita growth banget di tengah pandemi itu. Tengah pandemi ini, walaupun ya di bulan Januari ini mungkin ada penurunan gara-gara kan sekarang ada PSBB apa gitu ya. Itu emang benar-benar ngaruh sih di semuanya gitu. Dan berarti emang waktu 4 bulan ya, sekitar 4 bulan seperti libur itu emang waktu buat istilahnya sekalian ngeplan gitu ya Mas, sekalian lulusin kuliahnya juga. Iya bener, tapi yang terpenting sih sebenarnya itu kayak yang Doni bilang itu, ngeplan itu. Jadi ibarat analogi itu, mungkin yang analogi ketapel itu ya, kita mundur dulu 1 langkah untuk maju 3 langkah ke depan gitu. Ini selanjutnya berarti ini kita Mas Rofi bakal jawab Q&A dari followers Instagramnya MEUGM, karena kemarin udah ada open Q&A, dan mungkin beberapa Q&A yang masuk udah dibahas tadi sebelum ini, jadi mungkin yang ditanyain yang belum sempat diobrolin gitu Mas. Oke ya. Jadi untuk pertanyaan pertama dari @agung_wahYY, modal awal usahanya dari mana Mas? Oke. Modal awal usaha itu 15.000 ya, 15.000 itu kalau nggak salah uang partnerku kalau nggak salah. Ya, dan itu tuh gara-gara partnerku emang suka craft, jadi emang alatnya itu udah ada gitu Don.
Dan Hmm. mungkin ini buat pembelajaran teman-teman ya. Jadi ketika ada uang itu sebenarnya yang pertama kali harus diingat adalah gimana caranya bisa closing gitu, bisa selling gitu. Bukan gimana caranya ini produk bagus gitu. Nah, ini yang sering kali aku lihat di beberapa teman atau beberapa kasus yang salah ngambil langkah gitu. Ada uang itu malah buat beli aset-aset yang menurutku nggak produktif gitu. Kalaupun kita terpaksa untuk beli aset, itu harus yang produktif, kayak contoh misalnya kamera kan, kalau sekarang di era digital gitu kan, atau HP admin itu kan menurutku penting gitu. Nah, kebanyakan tuh malah bukan lari ke biaya marketing atau biaya iklan, itu malah larinya ke aset-aset yang menurutku nggak produktif gitu sih. Jadi awal mulanya benar-benar pure 15.000 untuk diputar-putar sampai sekarang gitu. Dan tapi selanjutnya berarti itu modalnya dapat dari pendanaan juga ya Mas, dari lomba tadi. Iya, alhamdulillah sih pendanaan ya. Kalau misalnya di totalin mungkin ada sekitar 56 jutaan mungkin kalau untuk dijumlah-jumlahin. Cuma itu dari beberapa pendanaan ya, dari Kementerian Koperasi, dari Kementerian Ristek-Dikti, dari UGM. Nah, itu dari situ. Lumayan gede juga berarti ya untuk dari lomba itu pendanaan ini. Iya, dan alhamdulillah cukup membantu untuk beli aset tidak produktif gitu. Karena di situ aku belajar gitu. Iya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan kedua dari @Sabrina Heni. Ya. Bagaimana strategi memperoleh pelanggan pada awal mulai bisnis? Nah, mungkin tadi sudah sempat disinggung ya sama Mas Rofi. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi. Oke, mungkin caraku dulu sebenarnya ini yang belum aku jelasin adalah gimana caranya kita ngemaduin antara personal branding dengan brandnya itu sendiri gitu. Jadi awal mulai itu sebenarnya kita bisa ngelakuin yang namanya personal branding. Contoh gampangnya ya kita jualan aja di akun Instagram kita gitu. Hai teman-teman, aku jualan ini nih, tolong yuk beli, ada yang mau nggak gini gitu. Nah, terus kedua sebenarnya ya dari iklan itu. Sebenarnya kalau misalnya lebih didalamin lagi, nanti kan ada segmentasi market, ada budgeting market, ada targeting dan sebagainya gitu. Cuma intinya adalah biaya iklan itu penting juga gitu, supaya banyak yang ngeliat akun Instagram kita, ya ada otomatis ya ada kemungkinan ada yang mau beli gitu. Walaupun sebenarnya kalau di breakdown lebih dalam banyak ilmunya gitu sih Don. Tapi di awal-awal personal branding itu penting menurutku untuk kita mau ngejual gitu, nggak usah malu gitu. Iya gitu sih. Karena untuk bangun reputasi juga ya, maksudnya bangun kepercayaan, yang jual ini berarti produknya terpercaya dan berkualitas juga. Iya betul. Iya sih, itu menurutku yang apa ya, kayak personal branding kita itu ditaruhkan di usaha gitu. Ya kan, makanya aku sampai sekarang bersyukur sih, dan maksudnya aku berterima kasih sama teman-temanku yang sampai sekarang itu bahkan pada beli itu nggak bilang ke aku gitu. Jadi beli ucuk-ucuk kesini atau ucuk-ucuk itu loh. Ini kok beli gitu. Jadi aku ngerasa gara-gara aku dari dulu tuh ngebangun personal branding, dari yang dulu tuh aku anak band masuk ke usaha yang kayak ayo bantuin gini tuh sekarang udah mulai terbangun gitu. Teman-temanku percaya kalau misalnya ada mahar atau ada kado, itu biasanya malah langsung ngehubungin ke adminnya gitu. Yang bahkan aku pun nggak tahu kalau mereka tuh beli gitu loh. Wah, sportif banget ya berarti teman-temannya Mas Rofi. Alhamdulillah. Oke, nah untuk pertanyaan ketiga ini dari @ekasari14. Gimana sih caranya membangun mental untuk pebisnis pemula, terutama gimana caranya membentuk mental yang kuat untuk bertahan dari cercaan dari sekitar gitu? Oke, cercaan dari sekitar ya. Oke. Mungkin kayak apa ya? Ya mungkin termasuk keraguan dari orang-orang terdekat mungkin. Oke. Jadi gimana tadi Don? Aku kurang nangkep ya Don. Sorry. Oke. Mungkin kalau singkatin, jadi caranya gimana biar kita bisa kuat mentalnya untuk apa ya? Mungkin sebagai pebisnis juga untuk bisa survive di sisi bisnisnya, dan juga bisa apa ya istilahnya, ketika ada orang yang ngeraguin, mungkin kan biasanya kalau bisnis kan dari keluarga mungkin ngeraguin, dari teman-teman juga nanyain ngapain sih masih muda udah bisnis. Nah itu caranya untuk bisa biar mentalnya kuat gimana gitu Mas? Iya. Oke, kalau dari aku nih karena mungkin ini pengalaman pribadi ya. Jadi pertama adalah kita harus tahu dulu big why-nya itu apa.
ngapa sih kita harus berbisnis gitu. Ya aku punya opini kalau misalnya nggak harus jadi wirausaha atau nggak harus jadi bisnis untuk jadi orang sukses, itu pertama ya. Tapi mungkin ini pilihanku untuk menjadi pembisnis, karena aku emang dari kecil pengen banget yang namanya jualan gitu. Aku dari kecil udah jualan cupang gitu. Nah, kedua adalah sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau jadi apapun ya, kuncinya yang pertama adalah mau belajar, yang kedua itu konsisten. Sebenarnya cuma dua itu doang. Mungkin kalau misalnya ada orang hebat di sana yang bisa bisnis, yang udah pinter, tapi kalau misalnya nggak konsisten itu maksudnya nggak bakal sampai gede gitu. Kalau misalnya teman-teman aku yang udah ngeliat aku dari awal, itu emang kunciku itu sebenarnya konsisten. Mau itu sepi orderan, mau aku itu pulang kampung, mau aku itu lagi sibuk ngapain, itu aku selalu jualan terus. Bayangin, dan aku dari Agustus 2017 sampai sekarang aku nggak berhenti belajar bisnis dan nggak berhenti jualan gitu loh. Jadi maksudnya sebenarnya konsistensi itu penting, walaupun di satu sisi keberanian untuk memulai itu harus didasari sama big why-nya dulu. Jadi kita harus tahu kenapa kita berbisnis. Kalau emang kita dasarnya nggak suka atau sebenarnya cuma mau ikut-ikutan, ya nggak usah gitu. Karena kalau misalnya teman-teman big why-nya itu ada, ya mengapanya itu ada, otomatis walaupun capek mesti nggak kerasa capek karena emang kita senang di situ gitu. Atau kita punya mimpi yang gede di sini gitu. Ya mungkin gitu sih, Don. Berarti emang salah satu yang mungkin nggak dimiliki oleh banyak orang dan sebenarnya adalah poin paling penting itu malah justru konsistensinya itu ya Mas ya. Betul, Don. Aku selalu bilang sama teman-temanku, coba deh kamu perhatiin aku deh dari 2017 aku itu loh. Maksudnya kita tahu kan, maksudnya ini dari UGM gitu. Maksudnya orang-orang rata-rata yang di UGM itu biasanya ya suka teknologi, suka apa gitu. Ya sebenarnya nggak salah sama itu, cuma ada satu hal yang mungkin teman-teman harus tahu, aku itu dari dulu konsisten tuh jualan kado gitu. Jadi ya maksudnya aku tahu gitu tentang jualan kado gitu sih, Don. Oke Mas. Mantap. Nah ini mungkin ada pertanyaan terakhir nih dari aku sendiri mungkin. Iya. Mungkin tips apa sih Mas untuk buat mahasiswa yang tertarik mulai bisnis ini? Mungkin Mas Rofi bisa ngasih tips-tipsnya untuk mahasiswa yang mungkin sekarang tertarik untuk mulai bisnisnya gitu Mas. Oke, menurutku pribadi nih ya, berdasarkan pengalamanku, yang pertama kita harus atur mindset dulu ya. Artinya kita harus yakin dulu, oke, kita mau melangkah untuk jadi pembisnis itu dulu ya. Kalau emang ragu ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak usah sekalian gitu, karena sesuatu yang setengah-setengah itu mesti nggak jadi gitu loh. Jadi maksudnya kayak kalau iya enggak gitu, itu pertama gitu. Terus kedua, sebenarnya kalau secara teknis, kalau memang teman-teman mau mulai, itu pertama itu BMC ya. Mungkin kalau di dalam teori itu BMC itu penting banget ya. Atau gampangnya ngomong tuh blueprint gitu. Kita itu mau ngapain gitu, mau kemana gitu, kita mau jualan apa dan sebagainya itu ditulis gitu. Yang kedua, kita itu emang nggak bisa sendiri. Mungkin Doni juga pernah dengar pepatah, kalau kita mau pergi cepat itu pergi sendiri, tapi kalau kita mau pergi jauh itu kita pergi bareng-bareng. Dan bisnis itu sebenarnya bukan lari cepat, tapi dia itu maraton. Artinya kita perjalanannya jauh gitu. Kita harus bareng-bareng, itu kedua. Ketiga, yang paling penting sebenarnya dari ketika udah mulai jualan adalah gimana caranya kita bisa jualan. Caranya kita bisa produk bagus. Itu penting banget, karena aku ikut mahasiswa wirausaha lainnya itu biasanya teman-teman yang tumbuh berkembang pesat itu biasanya kuncinya adalah bisa jualan, bukan bisa buat produk gitu. Jadi bisa jualan dulu, bukan bisa buat produk. Yang selanjutnya adalah kalau udah bisa jualan, berarti kan belajar selling, marketing, belajar teknik-teknik iklan. Yang kedua adalah bisa ngatur uang gitu. Bayangin dari 15.000 bisa sampai sekarang asetnya segini, itu berarti kan kuncinya di ngatur uang toh, Don. Bukan seberapa banyak kita ngasilin uang, tapi seberapa banyak kita bisa ngatur uang itu bisa berkembang lagi gitu. Nah itu sih, dan mungkin menurutku itu sih ya. Mantap banget ya, ini insightful banget nih cerita pengalaman sama pemikirannya dari Mas Rofi ini. Kita sekarang udah di penghujung podcast Mas. Iya. Nah mungkin sebagai penutup, Rofi bisa ngasih satu pesan atau motivasi buat teman-teman yang pengen bikin bisnis. Oke. Beneran yang pengen ngerealisasi. Oke. Ini buat teman-teman ya yang lagi pingin banget ngerealisasiin bisnis, itu sebenarnya dasarnya adalah big why dulu. Cari coba kenapa sih teman-teman mau bisnis dulu gitu. Ya kan, sebelum kita mulai teknis sebenarnya mindset dulu yang harus diubah gitu.
aku sekali lagi pengen bilangin bahwa nggak selamanya kita itu harus jadi pembisnis untuk sukses. Tapi kalau emang udah tahu big why-nya dan emang jalannya pembisnis, oke, langsung lakuin tanpa setengah-setengah. Terus hal yang sangat beruntung dari memulai bisnis adalah ketika emang teman-teman itu udah mulai dulu kayak buat BMC, buat bisnis plan gitu. Terus atau yang ngejalanin bisnisnya gitu. Itu maksudnya kalau udah beberapa kali jualan, berarti sebenarnya ketika emang kita mau bisnis beneran itu udah bisa gitu loh. Apalagi teman-teman yang misalnya nanti ikutan lomba di Ideas ini ya, bisnis plan ya. Itu emang menurutku bener-bener apa ya, kelebihan yang bener-bener kepake nanti ketika udah mulai bisnis gitu. Karena ketika teman-teman udah bisa buat bisnis plan, berarti artinya sebenarnya teman-teman itu udah tahu tujuannya, udah tahu arahnya, udah tahu jalan-jalannya, tinggal sebenarnya ngelewatinnya kan. Nanti kan ketika misalnya dari sini mau ke Lampung misalnya, udah tahu titiknya di mana, udah tahu mau jalan yang apa, udah tahu pakai bis apa, berarti itu sebenarnya udah tinggal jalannya kan. Nah, kalau misalnya teman-teman udah bisa buat bisnis plan, berarti itu udah tahu di situnya. Tinggal nanti gimana kita ngejalaninnya. Nanti kan di jalan biasanya ada preman lah, atau misalnya tahu-tahu dikasih makanan ya kan, atau tahu-tahu misalnya nanti ketika dikasih makanan, nggak taunya makanan itu racun gitu. Nah, jadi kayak emang berliku-liku gitu. Ya, itu sebenarnya analogi kayak gitu aja sih, Don. Oke, mantap. Oke, makasih banyak Mas Rofi udah mau sharing-sharing pengalamannya sama ceritanya ke teman-teman Ideas. Semoga obrolan sama Mas Rofi ini bisa inspirasi buat teman-teman pendengar yang tertarik buat mewujudin bisnis plan-nya jadi bisnis beneran. Dan semoga bisnisnya Mas Rofi juga lancar terus dan berkembang terus ya Mas ya. Amin. Oke teman-teman, makasih udah dengerin podcast Ideas 2021 episode 1. Buat kalian yang ngerasa podcast ini insightful dan bermanfaat, boleh banget loh buat di-share ke teman-teman kalian. Tunggu episode selanjutnya ya. Bye.